Halo adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tentunya hari ini kita senang sekali sudah sekian lama nih Pak Wo ya kita tidak ketemu dengan adik-adik yang ada di sini, terutama yang ada di rumah. Nah, kali ini seperti biasa, saya Kak Jidan ditemani oleh Pak Wo atau Pak Fauzi, pelukis Jambi kita yang akan memberikan edukasi ataupun proses pembelajaran tentang dunia menggambar Pak Wo ya. Iya. Nah, untuk itu kami minta buat adik-adik yang ada di rumah mungkin telah menyiapkan alat-alat menggambarnya Pak Wo, seperti adik-adik yang ada di sini, mulai dari krayon, kertas menggambar, pensil, cat lukis, iya. Apalagi nih Pak Wo, penghapus boleh Pak Wo ya? Boleh, penghapus. tinta Cina. Iya, tinta Cina. Tip X nggak boleh Pak Wo ya? Boleh. Boleh juga. Ya, artinya apa saja boleh. Silakan dilengkapi alat tulis adik-adik yang ada di rumah, tentunya mungkin bisa didampingi para orang tua yang selalu mendampinginya ya. Kali ini Pak Wo kita agak sedikit berbeda. Artinya kita mulai memberikan suatu proses pembelajaran. Kita sekarang kategorinya cukup menarik nih Pak Wo. Iya, saya lihat di sini ada adik yang sekolah dasar dan juga ada perwakilan dari mahasiswa. Iya. Ini luar biasa nih, Tanah Pilih Pak Wo ya. Tanah Pilih Sanggar Tanah Pilih. Sanggar Seni Rupa Tanah Pilih. Iya, artinya semua kalangan bisa diterima di sini Pak Wo ya. Iya. Oke, baiklah buat adik-adik yang ada di rumah mungkin sudah tidak sabar lagi menunggu, terutama yang ada di sini, silakan mengikuti proses ini dan bebas mau menggambar apa saja ya Pak Wo ya. Tapi tentunya kita punya satu tema dulu buat kita semua dan adik-adik yang ada di rumah. Kali ini apa nih Pak Wo tema kita? Tema kita kali ini ilustrasi. Ilustrasi. Jadi kalau di perguruan tinggi seni, itu ada beberapa sebagian dari jurusannya itu. Pertama jurusannya seni lukis. Seni lukis. Sudah itu seni patung. Seni patung. Sudah itu ada seni kriya. Seni kriya ya. Ya, sudah itu ada seni publikasi. Oh. Sudah itu ada ilustrasi dan ada dekorasi. Oh, banyak ya Pak Sudah Wo itu ya? ada grafis. Nah, ini dilombakan di dalam lomba F2SN. Iya. Macamnya lukis itu untuk anak SD. Oh, kenapa SD yang kategori itu lebih ke SD? Lukis, sebab anak-anak SD kan belum bisa mencipta, jadi apa yang nampak bagi dia itulah yang dibuat. Oh, artinya tidak terlalu bisa berimajinasi ya, yang nyata saja ya? Nah, jadi salah satu contoh gambar anak SD itu ilustrasi kayak gambar Sultan ini ilustrasi namanya. Ini. Nah, jadi hitam putih sudah cukup. Hitam putih ya, nanti kita akan lihat Pak Wo ya. Ada di rumah mungkin makin tahu di sini ada salah satu ilustrasi. Nah, sudah itu lukis, boleh medianya krayon, cat air, cat minyak. Iya. Silakan bagi anak-anak. Kalau lomba patung itu anak-anak dari SMP. Itu lebih ke pemahatan. Nah, pemahatan ya, 3 dimensi ya. 3 dimensi. Oh, iya. itu istilah lain. Oke. Jadi ilustrasi itu ilustrasi tadi kita ada di rumah. Gambar bercerita. Ya. Gambar bercerita. Cerita. Kalau seperti komik itu Pak Wo? Itu cerita bergambar. Oh, cerita bergambar. Iya. Lagi cerita bergambar, gambar bercerita. Gambar bercerita ini kita melihat lakonnya di anak-anak itu ada yang sedang main, ada yang lagi ada rame-rame dalam 17 Agustus misalnya kan. Ada lagi tentang sikap daripada gambar-gambar yang ini. Nah, ini ilustrasi juga namanya nih. Kalau lukis terlalu nanti kita lihat pribadi gitu kan. Nah, kali ini kan mencontoh, melihat, menyalin dengan hitam putih sudah cukup. Nah, jadi tidak banyak warna. Kalau banyak warna, ragu orang untuk melihat ilustrasinya. Oh, jadi spesifik inti dari ilustrasi ini artinya 2 warna saja Pak Wo? Iya, hitam putih. Hitam dan putih. Iya, biasanya untuk ilustrasi buku. Ada cerita di makalah misalnya kan. Iya. Ada yang ngelukis. Nah, itu namanya ilustrasi. Gambar. Oh iya benar. Zaman dulu kita pakai stensil itu. Pakai mata pena yang tajam. Iya. Nah, itu gambar nanti dicetak. Nah, itu mungkin sebagai contoh ini seperti apa nih Pak Wo? Misalnya ada adat Melayu Jambi pakai lacak, sampai ke ini diceritakan baik di dalam menggambar orang. Nah, sudah itu baju koko sudah bercerita tentang
pengalaman orang Jambi bagaimana baju adatnya gitu kan. Sini ada kantong, sini ada kancing baju gitu kan. Dia betul-betul detail Pak Wo. Nah, jadi di sini pakai sarung. Iya. Walaupun gambarnya satu tapi ceritanya banyak. Oh, mewakilkan semua cerita ya. Ada pakai sarung sini. Kalau sarungnya masih gantung, masih tinggi, katanya bujangan. Oh, filosofinya ya. Iya, kalau Simbol. di dalam sudah berkeluarga. Oh. Nah, bajunya baju koko. Jadi pembauran kebudayaan itu sudah dimulai dari zaman dulu. Jadi kalau kita lihat anak-anak kecil Ya. sudah diajarkan di rumah tangga itu masalah budaya. Budaya artinya kebiasaan dari sehari-hari, Iya. cara Atau berpakaian. anak ya. ini lagi Iya. diayun, Oh, dinandung ya, dikasih dinandung. pantun, Iya. dinandung gitu kan. Iya, iya. Itu dari dulu kita sudah diajarkan tentang Bertutur ya bertutur. Nah, sudah iya. itu berkesenian. salah satu kesenian. Sudah itu masalah adat, berseloko. Iya, seloko. Nah, jadi kebudayaan itu berkembang sejak dari kita Lahir ya. lahir dan juga itu harus dipertahankan. Jadi dari sarung ini Iya. sudah mulai bercerita dari baju. Kalau baju kuning orang yang tinggi Memakai. kastanya. Oh, tinggi kastanya. Kasta ya. Jadi Strata sosial ya kalau dulu ya. mungkin hijau, Oh, mungkin kalau Jidan main kompangan gitu kan. oh iya benar-benar. Nah, jadi yang di depan yang baju kuning tadi. Iya. Jadi warna baju pun sudah Simbol menentukan cerita. Iya, iya. Jadi dari pemasangan Mm-mm. lacak, baju, sarung, biasanya kalau yang kuat tradisinya itu pakai batik. Nah, batik Jambi tersendiri kan. Jadi inilah istilah tadi salah satu contoh gambar bercerita, Iya. Pak Wo ya, Iya. simbolis dari sebuah objek yang menceritakan tentang kebudayaan, Iya. filosofi, makna, ini luar biasa. Nah, banyak sekali. Jadi dari pakai selop aja tidak sembarangan pakai selop. Iya, Nah, betul betul. jadi selop yang punya nuansa Melayu, ada talinya. Sudah itu di sini. Oh iya, Nah, ini kaki dijepitkan sini kan, ke selop. iya iya. Sandal itu Melayu Pak Wo ya, betul. Iya. Bisa kita lihat dari konsep anak-anak ini. Oke Pak Wo, nanti mungkin begini dulu Pak Wo sebelum Iya. kita lihat nih adik-adik di rumah mungkin penasaran, Pak Wo akan memberikan salah satu contoh gambar katanya yang bercerita lain. Nah tapi untuk itu jangan Iya. kemana-mana, tetap di Mari Menggambar. Oke, seperti yang saya bilang tadi adik-adik, ini Pak Wo ini lagi sibuk-sibuk memilih atau mencari salah satu contoh lukisan atau karya beliau dan teman-temannya untuk diperlihatkan kepada kita. Seperti apa sih gambar bercerita atau memiliki makna dari sebuah gambar yang menceritakan tentang keadaan ataupun hal dan sesuatu yang lainnya. Mungkin ini sudah kita ambil, coba kita bantu. Iya. Oh, yang mana Pak Wo gambarnya yang mau kita ambil? Yang ini sama ini. Yang ini yang mana Ya, dulu? ini hitam putih. Oh, yang ini dulu Nah, yang iya. ilustrasi. Nah, Iya. seperti tema kita awal tadi, kita menceritakan tentang ilustrasi. Pak Wo menjelaskan di sini buat Iya. kita semua adik-adik. Ternyata ilustrasi itu cukup dengan hitam putih Iya, atau dua boleh warna pakai saja, Pak Wo. spidol, boleh pakai pensil, Iya. boleh pakai cat yang hitam. Iya. Jadi kalau kita zaman dulu dan Ah, melukis itu cukup dengan arang dapur. arang dapur. Tidak ada jual pensil B-nya kalau dulu. Iya, iya, Nah, sekarang sudah banyak. Oh iya betul. Nah, Jadi yang ada saja dulu secara jadi di tradisional, Pak Wo, sini ya. ada Ya, rumah ceritanya. Jambi, Rumah adat rumah Jambi Kajang Lako. Kajang Lako ya. Nah, sudah itu anak-anak pakai baju batik. Mhm. Ini yang buatnya siapa? Siapa ini, Pak? Sultan. Oh, salah satu anak Iya. peserta kita di sini. Nanti kita akan Iya. coba panggil dengan karya yang lainnya ya. Iya. Oh, Di sini gini. jembatan itu bagaikan
penghubung. Penghubung ya. Ya, penghubung dari rumah Jambi ini ke tempat dia berkemah. Oh, Jadi langkah baiknya kalau kita kaji kenapa rumah ini dibuat tiangnya banyak. Tiang rumah itu ya kalau orang Jambi buat tiangnya 12 induk rumah itu. Kenapa mesti 12 Pak Wo? Itu undang 12. Undang 12 Nah, ya. sudah Ya. itu ada lagi di depannya itu tiang itu buat sisi 8. Si 8. Jadi undang 8. Undang 8. Jadi sifat 20 masuk ke dalam Oh. lambang rumah 12 Jambi. tambah 8 tadi, Iya, Pak Os. jadi 12 tambah 8. Iya, betul. Jadi di dalam ungkapan kita lihat ini lagi. kebudayaan kita terus berkembang. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita bahwa di Jambi itu harta karun budaya itu banyak. Banyak yang belum Tergali atau tergali diketahui ya. ya. Oh. Kalau kita pergi ke rantau panjang di Bangko, di situ ada perkampungan rumah adat Jambi yang pakai ukirannya juga punya makna, Ya. dan juga kebiasaan orang di sana ada juga ada ratip tegak. Oke Pak Tidak. Wo, ini kan kita sudah melihat nih salah satu contoh ataupun gambar dari adik kita Sultan yang menceritakan bahwa ini salah satu kebudayaan atau rumah adat tradisional Jambi Iya. ketika menyeberangi salah satu tempat perkemahan yang tidak jauh dari pemukimannya Pak Wo Iya, ya. iya. Nah mungkin ini nanti kita akan lihat lagi adik-adik di rumah seperti apa karya-karya dan lain, dan bahkan kalau perlu kita akan panggil nih siapa yang Iya. pembuat dari karya ini. Nah Iya. mungkin kita bisa lanjut lagi Pak Wo, kita coba pinggirkan dulu di sini. Ya, buat adik-adik di rumah tadi sudah kita melihat. Itu yang hitam putih. Yang Dan hitam ya. putih. Oh, Iya, ada sekarang lagi? yang berwarna ini ada. Oh, ada contoh yang berwarna. berwarna. Ya, kita coba lihat Iya. sebentar, kita ambil. Ini bulan Agustus tahun Iya. 2019. Nah, ini contoh yang sudah diberi Diberi warna, warna. atau istilah lainnya ini apa ini? Di Pak? sini ada lukisan Tan Malaka, Ahmad Gandhi. Toko-toko internasional ini ya, pahlawannya ini ya. Jadi si Pak Lizon ini, Ya. Pak Lizon ini minta buatkan lukisan kepada Pak IP Ma'ruf. Nah, ini di Cibubur ini kemarin. Oh. Nah, jadi di lukisan itu dibawa oleh Pak Lizon ini untuk di galerinya di Padang Panjang. Nah, jadi kebetulan saya di sana dengan Pak IP. Nah, jadi mereka ajak foto ya, kita abadikan lah jadi lukisan gitu kan, jadi cerita. Jadi tidak lepas daripada cerita bergambar, tapi berwarna. Ya, ya, ya. Nah, kalau kita tambah dengan tulisan, itu namanya poster. Oh. Nah, jadi ada tingkatan yang tadi ilustrasi tok, kalau sekarang gambar bercerita, berwarna, dan juga sesuai dengan karakter pertemuan itu biru, ayam, adem, damai gitu kan. Oh, artinya warna itu bisa membawa sebuah suasana Pak Wo ya. Iya. Keceriaan. Nah, kebudayaan. jadi ini Ya. dikatakan juga gambar ilustrasi. Kalau orang pelukis murni, Ya. dia tidak mikirkan gambar-gambar yang lain, dia bagaimana dia mengungkapkan perasaannya. Misalnya gue lukisan-lukisan abstrak, nah kita Ada tidak. kegelisahan hati, Iya. itu dituangkan langsung Pak Wo ya. Iya. Kita akan coba kembalikan dulu. Nah, dan juga sekarang anak Unja Nah, Unja. belajar membuat ilustrasi. Sayang, Nah ini kita sedikit mobile ya, ini Iya. karena namanya di Sanggar. Ini Pak Wo banyak sekali dipajang beberapa macam ini termasuk lukisan. juga ilustrasi. Nah, ini ilustrasi juga. Ini seorang mahasiswa Iya, yang berbuat. Iya. Yang berbuat, yang membuat ya. iya. Ini ceritanya kalau saya lihat sih Pak Wo, saya secara awam saja ini suasana di petang hari ya. Boleh. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat di sini sesuai dengan makhluk hidupnya ya ada dah. Nah, kalau ada baru ada cerita. Tapi kalau ini tidak ada, Oh iya ya. kasihan kita nggak burung ceritanya apa gitu kan. Berarti melengkapi ketika ada. Nah, jadi karena ada burung, mereka nelayan. ada nelayan. Jadi Iya. bertambah cerita. Kalau apalagi kalau kita tambah dengan ada rakit. Oh ya, lebih Nampak cantik Pak Jambi Wo ya, lebih cantik. rame Iya. ya. Ya,
Artinya membuat gambar itu sebenarnya pada intinya tidak hanya sekedar menggambar Pak Woy, Iya. ada secara konsep dan juga Ada ilusi yang ingin disampaikan. Iya. Oke. Sini Pak Woy kita sudah melihat nih, kata Iya. Pak Woy ternyata membuat gambar kita bukan hanya sekedar membuat saja, tetapi harus punya konsep dan juga cerita yang menarik. Nah, tentunya, ini Pak Woy. dari kelas 3 SD juga. Mana? Waduh, Jadi nih Pak Woy, ini banyak macam sekali ya. macam-macam pakaian daerah. Ya, ini biasanya arah-arahkan 17 Agustus, Karnaval, dan juga hari proklamasi kita adakan macam-macam adat dan suku bangsa kita keluarkan, baik dari rumah maupun pakaian gitu kan. Ya, itu simbolis kebinekaragaman Bhinneka Tunggal Ika yang dijelas dengan berbagai macam corak seragam dari anak-anak yang tampilkan yang digambar di sini ya Pak Woy ya. Iya, itu namanya ilustrasi kan. Oke, nah tadi Sudah kita itu adik-adik. ada lagi yang karikatur. Oh ya, nanti kita akan coba iya. lihat juga Pak Woy ya. Nah, sekian banyaknya tadi Pak Woy menjelaskan ternyata cerita bergambar itu atau gambar bercerita itu ada sekali perbedaan ya. Di sini yang jelas ilustrasi itu hitam putih, tapi ada juga gambar yang bercerita tentang berbagai macam simbolis yang diberikan bumbuhan warna-warna tersendiri. Nah, Iya. seperti apa nanti kita akan coba lihat juga. Mungkin teman-teman di rumah sudah mulai mencoret-coret atau menggambar Pak Woy. Nah, kita akan melihat nanti hasil salah satu kerja atau karya dari adik-adik yang ada di sini Pak Woy ya. Ada. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Mari Menggambar. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya adik-adik yang ada di rumah. Sedikit lagi pasti selesai gambarnya. Seperti adik-adik yang ada di sini sudah mulai proses finishing dan membuat beberapa karya mereka. Nah, untuk itu mungkin kita akan coba lanjut lagi dan kita akan coba bahas bersama Pak Wo atau Pak Fauzi nih yang kita kenal dengan akrabnya. Nah, Pak Wo, mungkin tadi kita sudah mendengar ini ilustrasi gambar bercerita. Nah, mungkin ada semacam kesimpulan nanti sebelum kita panggil nih adik-adik yang ada di sini ataupun tambahan dari definisi ilustrasi ini. Bagi anak-anak yang tidak pandai melukis, kan cerita ini banyak bisa kita ungkapkan dengan visual-visual yang lain, seperti boneka-boneka. Bisa kita jadikan alat cerita bagi anak-anak sambil bercerita di depan kelas. Jadi hari ini kita misalnya Sultan kelas 4 SD. Jadi kita ceritakan dengan dia, coba kamu buat cerita, tapi tidak hanya dengan gambar, bisa dengan karya 3 dimensi. Misalnya ada gambar pisang lah kita ini kan. Sudah tuh pakai kaki. Ini kan sudah bercerita. Ini seperti dongeng bahwa ceritanya bahwa pisang bisa berbicara. Bisa berbicara ya. Terkadang bisa kita ungkapkan. Gadis cantik itu tahu dah Widan. Mukanya seperti bulan penuh. Oh, bulan purnama ya, bersinar ya. Bersinar ya. Matanya seperti bintang timur. Wah. Nah, ini gadis cantik nih. Cantik sekali ini ya. Alis matanya macam semut beriring. Semut beriring. Nah, semut beriring. Keningnya bagaikan kiliran tadi. Kiliran tadi. Hidungnya bagaikan dusun tunggal. Bibirnya macam asam sulas. Pipi Pak Pau dilayang ngiler kita nengoknya. Leher bagaikan tangga. Panjang gitu kan. Rambut bagaikan mayang terurai. Nah, ini ilustrasi juga. Ilustrasi juga. Ya. Kuping bagaikan jerat tertahan. Badan bagaikan gitar Spanyol. Wah. Artinya memang simbolis-simbolis dari Jadi dia dari cerita sastra itu kalau kita gambarkan itu rumit. Nah, ini kan cerita sastra nih. Nah, jadi bagaimanapun kita harus menjelaskan kepada anak-anak ada cerita karya 3 dimensi, biarpun dari pisang yang bisa kita bentuk,
dan juga buah-buahan yang lain bisa jadi alat cerita ilustrasi. Oh, Jadi tidak hanya gambar realis begini, tidak semua anak bisa pintar gambar, tapi dengan imajinasi ya Pak, imajinasinya imajinasi. tinggi. Artinya tidak salah ketika anak-anak itu mencoba menggambar tidak seperti nyata atau realis atau gambar yang dilihat, tapi ketika dia ingin membuat seperti kata Pak Wa, pisang punya kaki, kemudian pohon bisa bicara, itu sudah bagian dari proses penceritaan dari seorang ilustrasi tadi Pak Wa. Nah Pak Wo, mungkin sebelum kita lanjut lagi yang di sini, kita ingin lihat nih Pak Wo, salah satu karya adik-adik yang ada di sini nih kan sudah ada yang mewakili nih dari SD, ada juga dari mahasiswa. Kita panggil yang mana dulu nih Pak Wo? Iya, kita pilih yang biru itu aja, Gentala Aras. Gentala Aras. Gentala Aras. Oke, kita coba pilih Gentala Aras. Nanti baru kita coba panggil adik yang ada di sini ya. Iya. Nah, buat adik-adik di rumah nih kita akan coba lihat, tetap ini Pak Wo akan mengambil salah satu contoh lukisan yang telah dibuat oleh mahasiswa juga Pak Wo, atau pelukis mahasiswa. Nah, mahasiswa juga. Sebelum kita panggil mahasiswa yang ada di sini nanti ya, silakan Pak Wo mungkin bisa dijelasin biar Jadi ya. Gentala Aras ini Adalah kalau tidak salah simbol salah satu ikon pembangunan di Jambi ya. Jadi kota sekarang Jambi. itu sudah dikenalkan ke mana-mana bahwa Jambi itu ada jembatan yang unik gitu kan. Jadi dari garis yang dia buat datar aja supaya perspektifnya lebih nampak. Yang diungkapkannya di sini menara yang seperti pensil ini kan. Nah, jadi dari ungkapan-ungkapan ini banyak dia mengandung warna biru, diam, tenang. Kan tidak ada satupun makhluk yang ada di sini. Jalan tidak ada, di sungai pun juga tidak ada. Jadi tanpa orang. Nah, jadi di sini mereka tuh kebingungan karena tidak ada penghuninya gitu kan. Nah, jadi kita harus membuat gambar yang bercerita itu harus ada penghuni. Ada tambah makhluk hidup seperti Pak Wa bilang tadi, bisa burung, bisa orang, pedagang, nelayan, ataupun yang lainnya Pak Wa ya. Dan juga ada batik di dalam seni kriya. Di dalam keseharian kita juga namanya juga gambar bercerita juga. Tapi di sini termasuk golongan gambar. Oh ini kriya. Pak Wo, ini gambar bagian dari apa? Ini simbolis salah satu batik Jambi ya. Iya, kriya. Kriya ya. Jadi bedanya apa ini Pak dengan ilustrasi ini? Ini juga bisa katakan ilustrasi. Warna Jambi itu nampak dari merah maron. Ada angso 2 tanah pilihnya kan. Nah, jadi di sini saya bisa menyebutkan ini adalah ilustrasi. Oke, nah Pak Wo nih, ini sebelum kita pamit tinggal beberapa menit lagi buat adik-adik rumah, mungkin kita panggil dulu salah satu peserta kita ada di sini Pak Wo. Boleh, Tasa boleh, Sultan boleh. Mungkin untuk kategori yang mana dulu? Ini dulu. Oke, kita coba panggil dulu salah satu. Sini adik kita Sultan yang tadi sudah membuat atau lukisannya besar sekali dengan contoh gambar bercerita. Itu dibuatnya dalam 1 hari itu. Dalam 1 hari yang tadi? Iya. Kalau ini namanya Sultan ya? Sultan kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Sultan mulai menggambar dari usia berapa? Dari 8 tahun. 8 tahun Pak. Oh, udah sering ikut lomba? Sudah sering. Ke nasional sudah. Oh, ke nasional juga sudah? Iya. Paling ini pernah dapat juara berapa? Juara 1. 1 juga pernah. Oh, luar biasa ini. Nah, ini Pak Wo. Coba dilihat nih kalau ini ilustrasi dari Sultan ini apa nih? Nah, jadi ilustrasi dari gambar Sultan kan tidak nampak ini Jambinya mana. Oh, belum Jambi ya ini? Karena belum selesai kan. Nasional ya. Nah, jadi kalau kita menampakkan Jambinya ada rumah. Atau juga ada pakaian Jambi, pakai batik misalnya di sini kan. Jadi orang akan menebak, oh ini cerita Jambi. Ini Jambi nih, gitu. Oh iya. Tapi dia menarik kata Pak Wo ketika dia setelah berimajinasi, itu seperti tadi ada pisang bisa berbicara, ini dia buat nih mataharinya nih. Ini atau bunganya ini tersenyum. Ungkapan mataharinya ya. Oh iya. Jadi ungkapan tradisinya keluar. Iya. Jadi lama-kelamaan nanti dia akan memikirkan bagaimana yang di belakang pakai laca, ada pakai sarung. Iya. Nah ini budaya kita yang dulu dan seperti pakai kopiah, sarung diselempangkan.
Tidak ada musim lagi dipakai. Oke, ini buat adik Sultan nih, terima kasih juga buat Pak Wo. Artinya ini tinggal proses pemewarnaan saja Pak Wo ya, disesuaikan dengan cerita ini tentunya. Nah, buat adik-adik di rumah Pak Wo mungkin sampai di sini dulu jumpa kita di Mari Menggambar. Tetap terus berkarya, tetap terus belajar. Proses pembelajaran itu tidak ada batas waktu dan usia. Artinya terus mengalir dan terus berbuat. Insya Allah kita akan lebih baik Pak Wo ya. Nah, akhir kata nih sampai di sini dulu. Jumpa kita bersama Pak Wo dan Sultan dan juga kakak-kakak yang lain. Kita akan jumpa lagi Pak Wo ya di minggu depan selanjutnya. Tetap di Mari Menggambar selanjutnya.